Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ilham Effendi di sini di channel Risalah Pramuda yang membahas tentang sejarah Islam di Bali dan sharing-sharing bersama diskusi bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh inspirasional yang khususnya di daerah Bali. Kali ini sesuai dengan apa yang sudah dilanjutkan sebelumnya dari sejarah kampung Islam. Sebelumnya itu kita di Sungten Kendal. Hari ini kita akan berjarak sedikit ke Kabupaten Kelungkung, yaitu khususnya di Kecamatan Dawan, di Kampung Kusambe. Kali ini bersama saya, narasumber dari dari Kampung Kusambe, Kampung Islam Kusambe, Bapak Idham. Beliau selaku salah satu tokoh adat masyarakat di Kampung Kusambe. Sebelum saya jelaskan banyak panjang lebar, kita akan berkenalan langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Selamat apa nih? Selamat siang. Ya, Assalamualaikum Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Idham? Alhamdulillah khair, baik, alhamdulillah. Pak Idham ini luar biasa ya. Kita benar-benar hubungi habis-habisan, jadwalnya padat sekali. Ya maklum. Tokoh inspirasional. Amin, amin, amin. Baik Pak Idham. Yes, Gimana kegiatannya hari ini? Apa aja nih? ya, alhamdulillah hari ini kebetulan hari Sabtu, jadi ada beberapa yang kita tunda karena terkait ini janji dengan channel apa namanya? Risalah Pramuda. Risalah Pramuda. Alhamdulillah, karena dari kemarin kita sudah berusaha lah meluangkan waktu sehingga hari ini Allah takdirkan untuk kita bisa Alhamdulillah, terima kasih. Saya merasa terhormat sekali untuk diluangkan waktunya. Sebelum kita langsung di materi kita nih Pak Idham, ya, background Pak Idham bisa nggak dijelaskan dari kecil sampai akhirnya menduduki jabatan sebagai salah satu tokoh adat di Kampung Kusambe? Ya, alhamdulillah Allah berikan rahmat sama saya. Perkenalkan, nama saya Idham Amin ya. Tadi kan menunjukkan Idham Amin. Saya berasal dari desa Kampung Kusambe. Jadi waduh, memang notabene saya lahirnya di Toyopakeh, tapi dibesarkan di Kampung Kusambe. Nah kebetulan alhamdulillah kami punya orang tua dulu adalah seorang tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Nah oleh karena itu tidak jauh dari pohon ceritanya kan, buah tidak akan jauh jatuh dari pohon. Oleh karenanya alhamdulillah masyarakat memberikan satu kepercayaan kepada saya. Sampai saat ini saya sebagai tokoh adat dan duduk di seksi kelembagaan pemberdayaan masyarakat, yaitu LPMD-DES, dan sebagai seksi seni dan budaya, adat seni dan budaya. Nah, sampai hari ini, alhamdulillah. Oleh karenanya, apapun yang terkait dengan kulturasi budaya Kampung Kusambe, insya Allah bisa kita sampaikan, walaupun mungkin secara kebenarannya itu kan versinya berbeda-beda. Ya, benar-benar. Menurut itu ada dari sejarah langsung, karena sejarah langsung kita tidak temukan itu. Mungkin sebagai penyambung lidah. Penyambung lidah. Dan memang secara khusus ada dari intelektual itu mengadakan riset. Ada penelitian yang secara langsung dan itu butuh biaya dan sebagainya. Dan hasilnya hampir sama. Siap. Baik Pak Idham. Hari saya pengen tahu nih Pak Idham, gimana sih sejarah singkatnya berdiri Kampung Kusambe di tengah-tengah. Ini kan desa Kusambe Pak Idham ya? Iya. Di Desa Kampung Kusambe. Oh, desa Kampung Kusambe ya. Desa Kampung Kusambe. Bisa dijelaskan nggak keberadaan desa Kampung Kusambe tersebut, Pak Idham? Jadi secara profil dulu ya kami sampaikan bahwasanya desa Kampung Kusambe ini luasnya kitaran 10 hektar. 10 hektar, oke. Ya, 10 hektar dengan jumlah jiwa sekitar 750 jiwa. 750 jiwa. Dengan kakak kurang lebih sekitar 250 kakak. Nah, dan sudah termasuk juga penduduk sementara.
Untuk Iya. sementara kurang lebih sekitar 150 kepala keluarga. 150. Nah, Oke. itu dari suku Jawa, suku Madura, suku Sasak gitu. Iya. Sudah menjadi apa namanya komunitas Muslim di kampung ini gitu yang menempati. Nah, itu dari profil kampung desa Kampung Kusambe. Iya. Nah, sedangkan desa Kampung Kusambe ini berada atau terletak di wilayah 7 km 7 kilometer. Oke. dari sebelah timur dari kota Semarapura Kabupaten Kelungkung Oke. dan berada di 3 km di wilayah kota Kecamatan Dawan. Oh iya. Nah, ini di sebelah selatan. Iya, iya. Nah, makanya kita itu paling dekat dengan pesisir pantai Heeh. gitu. Nah, dulu di abad ke 18, 18. ya Oke. 18. Nah, Kusambe di sini ini dikenal sebagai apa namanya bandar pelabuhan, Benar pelabuhan. ya bandar pelabuhan untuk kerajaan Gegel, Oke. ya untuk kerajaan Gegel. Dan dulu ini Kusambe ini penuh dengan ilalang. Penuh dengan ilalang. Nah, makanya dikatakan dulu namanya Kuse. Kuse. Oh ya. Ya, Oke. Kuse, kata ilalang itu Kuse. Mm-mm. Nah, sehingga di zaman kerajaan Dewa Agung Putra, Mm-mm. nah ini dia membuat kerajaan kecil di Kusambe ini dengan nama Kuse Negara. Oke. Kuse Negara. Nah, dengan adanya pelabuhan di kampung Kusambe ini, di Kusambe ini, sehingga banyaklah saudagar-saudagar dari berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara ini pernah berlabuh di pelabuhan yang ada di Puri Kuse Negara ini yang ya waktu itu yang memerintah Idewa Agung Putra. Idewa Agung Putra. Ya. Oke. Demikian secara singkat karena ini Raja Kuse Negara ini artinya bawahan daripada Raja Kerajaan Gegel. Oh iya, kayak utusan berarti. Ya, kalau dibilang utusan, artinya sengaja membuat karena di sini ada pelabuhan untuk secara perekonomian kan maka harus dibuat satu kerajaan kecil. Oh ya, oke. Ya, namanya Kuse Negara. Oke, Kuse Negara. Ya. Lalu nama Kusambe sendiri, Pak Idham, itu diambil serapan dari kata mana? Nah, jadi asal usul nama Kusambe ini memang tidak ada yang mengetahui secara pasti. Akan tetapi pernah suatu ketika ada seorang peneliti dari Universitas Udayana yang bernama Profesor Wirawan. Profesor Wirawan. Ya, Profesor Wirawan. Dulu pernah dia meneliti di sini bahwasanya cikal bakal nama Kusambe ini ternyata berdasarkan sukuisme. Sukuisme. Ya, sukuisme. Sukuisme itu apa? Nah, sukuisme maksudnya begini, karena di sini adalah satu pelabuhan. Nah, suatu ketika pelabuhan ini dikunjungi oleh saudagar-saudagar Nusantara yang saya sudah jelaskan tadi kan? Oh ya. Oleh karenanya mampirlah saudagar waktu itu ceritanya saudagar dari tidak lepas dari saudagar Bugis yang dari Sulawesi dan saudagar Banjar yang dari Kalimantan. Nah, suatu ketika saudagar Bugis ini melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinannya yaitu sholat, sembahyang. Sembahyang di pinggir pantai. Karena ini bentuk ilalang dulu. Oh ya, jadi kalau kerajaannya masih agak sebelah utara. Di dekat pasar. Oh iya. Dekat pasar. Jadi dia sholat di sana, kemudian oleh suku Banjar memperhatikanlah apa yang dilakukan oleh suku Bugis tersebut. Nah, merasa diperhatikan oleh suku Banjar, maka suku Bugis ini bertanya kepada suku Banjar ini. Apa yang dilontarkan pertanyaan itu, Pak Idham? Ya, jadi awalnya suku Bugis ini bertanya, kenapa engkau memperhatikan saya? Dia nanya, agamamu apa gitu? Jadi agamamu apa? Jadi dijawab oleh suku Banjar ini, agama saya Islam. Nah, sedangkan kamu apa gitu?
Sedangkan kamu agamamu apa? Dijawab oleh orang Bugis, agamaku adalah Islam. Maksudnya agama sesama Islam. Oke. Nah, dari agama Islam ini, aku sama ini sama-sama Islam, sehingga muncullah kata-kata kusama. Kusama. Dari aplikasi aku sama itu kusama, sehingga lambat laun menjadi kusamba. Oke. Nah itu. Nah, kusamba. Kemudian karena rentan waktu, karena di kerajaan Kusanegara ini sudah diduduki oleh basis adalah umat Hindu, nah sedangkan di pesisir ini adalah umat Islam yang berdasarkan aku sama itu, maka oleh kerajaan itu udah untuk menamakan istilahnya ada seorang Muslim di sini, maka diberikanlah nama kampung. Nah, jadi kampung itu merupakan suatu identitas bahwa di suatu tempat itu ada perkumpulan atau komunitas orang-orang Islam. Nah, itu yang membedakan dengan desa yang lain. Artinya di sebelahnya ada namanya Kusambe, di sebelahnya ada namanya Kampung Kusambe yang didiami oleh komunitas Muslim. Ya, kebetulan kita di pesisir pantai. Itu. Dalam perjalanannya waktu, Pak Idham, bukti sejarah bahwa desa Kampung Kusambe memiliki ikatan dengan perkembangan Islam di tanah Dewata, termasuk di kerajaan Gegel ini, dan keterkaitan keberadaan masyarakat Islam di Kampung Kusambe tersebut. Gimana, Pak? Ya, jadi itu proses panjang juga. Jadi bukti sejarah bahwa Islam yang ada di Kusambe ini ikut berperan, mempunyai andil tersebarnya Muslim di Pulau Dewata ini, itu kita bisa buktikan dengan adanya batu nisan dari berbagai macam suku yang ada di pekuburan umum milik desa Kampung Kusamba. Sampai sekarang masih terlestarikan di sana. Masih terjaga ya. Nanti kalau bisa dipotret di sana, diekspos, silakan. Nanti kita bisa antar ke sana. Nah, itulah menunjukkan bahwa ternyata di abad ke 18 itu sudah ada orang Muslim di Kampung Kusamba ini. Nah, oleh karena itu, dan yang terlebih lagi adanya sebuah makam Habib Ali, Abu Bakar Al-Hamid yang merupakan Sab'atul Aulia, Wali Pitu di Bali. Nah, itu belakangan muncul namanya Sab'atul Aulia itu Wali Pitu di Bali. Tapi dulu berdiri sendiri namanya Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Nah, inilah sebagai peran peran penting bahwa Kusambe ini mempunyai peranan penyebaran Islam di Pulau Dewata. Itu. Dan khusus untuk masyarakat Muslim Kampung Kusamba, membuktikan bahwa ada masyarakat Muslim Kampung Kusamba adalah dengan dibuktikannya kita masih memiliki sebuah kitab Al-Quran yang kuno, itu bertuliskan tangan. Nah, konon ceritanya kitab Al-Quran ini dibuat oleh ulama yang dari suku Bugis. Dinamakan ini Al-Quran kembar karena ini dibuat tiga Al-Quran, tapi yang dua Al-Quran kita tidak temui, yang satu masih tersimpan baik di kantor perbekal desa Kampung Kusamba untuk menjaga keasliannya, keutuhannya, dan bahwa itulah salah satu bukti sejarah bahwa keberadaan Islam di Kampung Kusambe. Gitu. Kenapa tiga yang dituliskan oleh dari salah satu suku? Nah, kenapa tiga? Nah, justru ini yang kita ketahui. Karena apa? Yang pertama, satu, kita tidak mengetahui siapa nama penulis itu. Nah, cuma taunya adalah suku Bugis, gitu. Nah, Bugis. Nah, kemudian kenapa dibuat tiga? Dimakan keberadaan mungkin. Nah, karena dulu kan tidak ada percetakan itu. Mungkin untuk menyebarkan Al-Quran itu memperbanyak, ya mungkin seperti itu caranya. Siap. Pak Idham, ketika berjalannya waktu, dakwah penyebaran Islam sudah berada di Kampung Kusambe dan Islam sudah mulai, komunitasnya mulai kuat. Adakah dan ketika setelah itu kan ada Habib Ali Habib Ali Ahmadi yang mensiarkan Islam di sini. Adakah hubungan antara Kampung Kusambe atau umat Islam di Kampung Kusambe sendiri dengan kerajaan Gegel saat itu? Jadi begini.
kita kembali kepada sejarah kenapa Habib Ali bisa dimakamkan di Kampung Kusambo kan gitu tuh. Nah, jadi ini sebagai penyambung lidah dan sejarah yang pernah diteliti juga kebenarannya bahwasanya Habib Ali ini itu asalnya dari Hadratul Maut Yaman. Kemudian beliau sebelum ke Pulau Dewata, dia sudah mempunyai keluarga di Surabaya, namanya di Kampung Sidodadi. Ya, Kampung Sidodadi. Ya. Singkat cerita, keberadaan Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid ke Bali ini mungkin pada saat itu karena sudah runtuhnya kerajaan Majapahit kan, nah, salah satunya adalah syiar mungkin kan. Syiar. Nah, sampai suatu ketika karena bahasa yang dibawa atau yang disampaikan oleh Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid ini adalah bahasanya itu beda dengan bahasa yang lokal yang ada di Bali ini. Sehingga Habib Ali ini dibujuk, diajak, dirangkul oleh kerajaan Gegel ini dan diberikan kedudukan sebagai ahli bahasa. Jadi ahli bahasa tujuannya adalah ketika ada kerajaan-kerajaan Nusantara datang ke Pulau Bali, beliau bisa menerjemahkan sebagai bahasa, penerjemah sebagai penerjemah karena dia kan bahasa Melayu dan sebagainya, bahasa Arab juga iya. Nah, sehingga oleh kerajaan kerajaan Gegel di zaman kerajaan Jambe, nah itu dia diberikan kedudukan sebagai ahli bahasa. Nah, kemudian suatu ketika karena Habib Ali ini mengetahui bahwa di wilayah timur kerajaan Gegel ini ada namanya kerajaan Kusenegara yang disebutkan tadi, itu ada komunitas Muslim, komunitas Muslim yang keberadaannya di pinggir pantai. Nah, sehingga Habib Ali ini memutuskan untuk mengadakan perjalanan ke timur, mungkin tujuannya adalah silaturahmi, Allahu alam atau sampai syiar atau melihat bagaimana. Nah, sampai suatu ketika dia lewat pantai, kemudian fokuslah di kerajaan Kusenegara, yaitu tepatnya di pasar itu, dekat pasar itu. Mungkin sekarang masih abadi itu ada namanya pohon beringin. Sampai sekarang pohon itu masih. Nah, di sanalah Habib Ali menemui ajalnya. Ketika Habib Ali sampai di pasar itu, di dekat pasar itu, yang sekarang ini pasar, mungkin itu arena tempat kerajaan ya, mungkin kita nggak tahu seperti apa, atau alun-alun. Nah, raja ini sedang mengadakan upacara sambung ayam. Ada upacara, kemudian ada sambung ayam. Oleh prajurit kerajaan Kusenegara ini, si Habib Ali ini kebetulan karena dia menunggang kuda, maka ditegur. Kau yang penunggang kuda, mohon untuk turun. Karena ada raja. Karena di sini ada raja. Apa jawab Habib Ali? Jawab Habib bilang, di sana raja, saya juga raja. Karena prajurit ini nggak tahu bahwa Habib Ali ini adalah pejabat di kerajaan Gegel. Ada miskomunikasi. Miskomunikasi. Nah, sehingga memang Allah takdirkan beliau harus meninggal di Kusambo di sini, sehingga terjadilah pertikaian, perkelahian. Dan Habib Ali Abu Bakar Hamid menyerahkan kerisnya untuk bisa membunuh dia kan pada saat itu. Nah, cerita Habib Ali meninggal. Meninggal, bersimbah darah, kemudian serentak pada saat itu katanya ini, cerita, darah yang berceceran di tempat kejadian itu baunya harum. Baunya harum. Nah, karena melihat dari pakaian Habib Ali itu tidak seperti orang Bali pada umumnya, nah sehingga telik sandi yang ada ini menyampaikan kepada kerajaan Gegel bahwa ada seorang yang berpakaian seperti ini, pokoknya kayak orang Arab lah seperti itu, telah terbunuh di Kusambo. Nah, diketahui oleh kerajaan Gegel, maka diperintahkan untuk membawa Habib Ali ini ke tempat orang Muslim yang terdekat di sana. Nah, kebetulan yang terdekat adalah di Kampung Kusambo ini. Oleh karenanya dari kerajaan Kusenegara inilah diserahkan mayat daripada Habib Ali untuk diurus
Ya. untuk dimakamkan di makam yang sekarang. Nah, itu kisah. Nah, itulah hubungan daripada apa namanya umat Islam Kampung Kusamba dengan pemerintahan apa namanya Gegel itu Iya. semakin baik. Oke, dimulai dari Habib Mulai Ali. dari itu. Nah, terlebih lagi pada puncaknya, Ya. ini sudah selesai era Habib Ali nih. Oke, selesai Habib Ali. Jadi kenapa sampai sekarang Kampung Kusamba itu diberikan satu otonomi sendiri? Oh iya. Kan seperti itu? Iya, ya. Seperti itu. Apa sih yang mendasari? Nah, ya apa yang mendasari? Nah, ini salah satunya ya tadi adanya satu kerjasama dengan kerajaan Gegel dengan meninggalnya salah satu pejabat beliau dan dimakamkan di Desa Kampung Kusamba. Iya. Kemudian yang kedua yang paling mendasar lagi adalah ketika terjadinya perang ke Idewekanya ya, itu pada saat itu yang menjabat sebagai raja. Oke. Nah, itu sudah era kolonial Belanda. Udah kolonial Belanda. Oke. Pada saat itu Belanda itu menyerang dari semua sisi, baik dari timur, baik dari selatan, gitu loh, baik dari. Nah, khusus untuk yang dari timur, Idewekanya ini mengutus prajurit-prajurit atau membuat istilahnya apa ya? Istilahnya pasukan berani mati. Pasukan berani mati. Maka semua orang-orang yang berada di komunitas Muslim kampung ini menjadi sukarelawan menjadi pasukan berani mati. Oke. Nah, sehingga pada saat itu terjadilah perang Kusamba. Perang Kusamba. Sehingga Puputan Kusamba. Jadi selain ada puputan di Margerane, di Kusamba juga ada puputan Kusamba. Nah, sampai suatu ketika sebelum berhadapan dengan tentara murni dari kerajaan, jadi Belanda itu harus berhadapan dengan pasukan berani mati yang dari Kampung Kusamba. Gitu. Karena punya semangat jihad itu mungkin. Ya, semangat jihad. Sudah barang tentu kan mungkin karena keyakinan. Iya. Nah, oleh karenanya sampailah kisahnya itu diceritakan bahwa terbunuhlah salah satu jenderal dari Belanda namanya Jenderal Michel. Persis meninggalnya di tempat meninggalnya Habib Ali itu di alun-alun itu. Iya, saya pernah dengar itu katanya memang ada salah satu panglima atau pimpinan tertinggi jenderal militer dari salah satu dari Belanda itu namanya Jenderal Michel. Oke, Jenderal Michel. Nah, sempat dengan demikianlah nama Kampung Kusamba menjadi harum lagi, gitu loh. Ada istilahnya jasa tersendiri. Nah, oleh karenanya sampai era kemerdekaan, secara otomatis dari pihak kerajaan pun tidak tinggal diam. Nah, maka Kusamba diberikan satu otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, walaupun sudah ada yang namanya Kusunegara dulu, namanya Kusamba. Gitu. Makanya di sini ada berbatasan utaranya adalah Kusamba, Desa Kusamba, sebelah timurnya Desa Kusamba, sebelah baratnya Desa Kusamba. Jadi Kampung Kusamba itu ada di tengah-tengah, di selatannya di Selat Badung. Udah masuk Selat Badung. Nah, itulah jadi apa namanya hubungan keharmonisan kita dengan pemerintahan kerajaan, baik kerajaan Gegel maupun kerajaan Tulunggong di zaman itu, sehingga membuahkan hasil kita diberikan otonomi sampai sekarang atas jasa-jasa almarhum kakek moyang kita yang terdahulu gitu. Baik Pak Idham, ketika sudah berjalannya waktu dari masa ke masa, dari sebelum kemerdekaan sampai pra kemerdekaan sampai akhirnya di kemerdekaan Indonesia, adakah akulturasi budaya yang terjalin di Kampung Kusamba sendiri Pak? Jadi kan kalau di kampung Muslim lain itu ada akulturasi budaya yang memang terjaga sampai saat ini. Jadi